Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa kembali bersama channel Roy Otomotif. Oke ya teman-teman, kita langsung saja kita menuju ke persoalannya ya. Di sini Vario 125 ya, yang sering terjadi penyakit kasus speedometer. Jadi jarum ini tidak bisa naik saat kunci on, mesin dinyalakan, digas itu ini tidak bisa naik angkanya ya, tidak bisa naik jarumnya, yaitu mati total. Nah, faktor penyakit semacam ini banyak sering terjadi ke sepeda motor ya, umumnya itu di Vario 125. Kebanyakan di sini penyakitnya mati pada jalur jarum RPM. Nah, oke ya. Nah, oke. Kalau mengalami kondisi semacam ini ya teman-teman, itu yang sering bermasalah adalah di bagian sini. Di bagian sini ya. Di jalur perkabelannya. Mohon maaf, ini agak susah ya. Di jalur perkabelannya ya teman-teman, di sini mengalami kondisi retak-retak atau mengalami kondisi putus. Ini bisa dipahami, bisa dicek sendiri. Bagi teman-teman semua apabila mengalami kondisi semacam ini ya teman-teman, mengalami kondisi mati pada jalur RPM, tidak bisa naik. Oke, fokus ya, ini mengalami kondisi putus. Nih, putus ya. Oh, putus. Oh, mengalami kondisi putus. Oke, di sini 12 voltnya. Maka dari itu ya, di sini 12 voltnya putus. Oke. Kelihatan ya teman-teman. Nah, perlu kita pahami ya teman-teman. Kabel warna hitam strip putih ini adalah jalur pengapian atau jalur setrum dari 12 volt dari kunci kontak ya. Ini membawa strom masuk ke tempat switch RPM ya. Di sini dalamnya sini ada switch RPM-nya. Bila mengalami kondisi putus atau salah satu jalurnya ini putus, yaitu massa atau salah satu jalur RPM-nya mengalami putus, juga mengakibatkan jadi mati ya. Jadi mati jarumnya, tidak bisa jalan saat mesin dinyalakan dan kemudian gas kita pelintir, itu tidak jalan RPM-nya. Maka dari itu ya teman-teman, jangan khawatir kalau mengalami semacam itu. Bagi teman-teman semua pemilik sepeda motor Vario 125 mengalami kondisi jarum RPM tidak bisa nyala, langsung saja cek di bagian sini. Pasti penyakitnya kebanyakan ada di sini mengalami kondisi putus ya. Oke, caranya kita turut ya, atau kita bedel sampai ke sini, kemudian kita sambung lagi seperti semula ya. Kita sambung lagi agar nanti bisa nyala kembali. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, kita mulai penyambungannya, nanti kita cek apakah sudah nyala atau belum. Oke, kita bedel dulu. Oke, saat penyambungan sudah selesai ya teman-teman, kita solasi baru kita cek ya. Oke, kita solasi dulu. Oke ya, sementara biar begini dulu ya. Nanti kita solasi yang bagus, kita belet ya. Penting ini untuk dicoba apakah sudah nyala atau belum ya. Speedometernya sudah hidup atau masih tetap mati. Oke, kita coba, kita cek kunci kontak. Ini tetap masih mati ya. Kalau masih mati berarti ada kerusakan di bagian dalam sini ya. Kita coba.
Oke, masih saja tetap mati, berarti ini ada kerusakan entah di bagian switch sensornya ya, di sini, atau juga ada di sini ya, itu entah di dalamnya sini, karena di sini kata si pemiliknya ini pernah mengalami kondisi rusak ya, pedometernya ini mengalami kondisi rusak dan pernah kemasukan air itu ya. Mohon maaf kalau video tadi saya jelaskan ternyata ini saya sambung masih tidak nyala ya. Pertama, kalau penasaran ya, cek adalah 12 voltnya di sini, hitam strip putih ya, dicek 12 volt apakah 12 voltnya ada atau tidak. Kalau setrumnya ada di 12 volt ini, masuk ke sini masih saja tidak nyala, berarti bisa kemungkinan kerusakan pada switchnya. Atau kalau di sini normal ya, switchnya normal, bisa juga dari jarum speedometernya, itu caranya ya. Tetapi di sini harus berkonfirmasi dengan si pemilik apakah ini dibenahi atau tidaknya nanti ya, karena ini membutuhkan dana ya. Kalau saran saya tadi, biasanya kabel di sini cuman putus, tetapi kenyataannya memang putus. Setelah saya sambung masih saja tidak nyala, pasti ada salah satu kerusakan entah di bagian speedo entah di bagian switch RPM nya sini. Oke, setelah berunding nanti minta dibenahi ya, kita benahi. Tetapi kalau cukup hanya seperti ini ya, cukup seperti ini aja karena ini menggunakan dana. Oke teman-teman, mohon maaf apabila kesalahan atau penanganan masih tetap tidak nyala karena ada salah satu penyebab yang masih belum terselesaikan karena menunggu si pemiliknya. Saya akhiri dulu ya teman-teman, tapi kebanyakan kalau mengalami kondisi kerusakan adalah di bagian kabel switch netronnya, switch RPM-nya, kabelnya putus di tengah sini karena tergesek oleh box filter ya. Oke teman-teman, mohon maaf kalau tidak bisa melihat video selanjutnya untuk hidupnya RPM karena ini saya menunggu si pemilik entah dibenahi entah tidak, setelah nanti berkonfirmasi dengan si pemilik karena ini menggunakan dana ya. Kalau dananya tidak ada, kita tidak bisa melanjutkan karena untuk dipending dulu. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga di komen. Terima kasih. Salam dari channel Roy Otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.